Pemerintah menunda jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang semula bulan Maret menjadi Oktober 2025. Kebijakan ini disayangkan sejumlah pihak karena masa tunda yang cukup lama berpotensi menciptakan pengangguran yang tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat. Muhammad dari Abiyu adalah salah satu calon pegawai negeri sipil asal Surabaya yang terkena dampak penundaan masa pengangkatan CPNS. Sebelumnya, Dari merupakan seorang guru bimbingan belajar di Surabaya. Ia mengaku cukup panjang tahapan seleksi untuk calon pegawai negeri sipil ini. Setelah dinyatakan lolos sebagai CPNS pada pemerintahan Jatim, Dari mengaku sudah menyiapkan berbagai hal termasuk menyampaikan rencana pengunduran dirinya sebagai pengajar di pekerjaannya saat ini. Jam mengajar siswa pun mulai ia kurangi agar bisa fokus mengurus berbagai keperluannya sebagai calon pegawai negeri sipil. Pasca pengumuman kebijakan pemerintah untuk mengundur masa penetapan CPNS menjadi bulan Oktober 2025, Dari pun cukup terkejut. Dari pun bercerita bahwa penundaan hingga 6 bulan ini sangat berdampak pada perekonomiannya. Ada kebijakan baru ya, penundaan masa penundaan. Bagaimana Dari menanggapi hal itu? Dampak apa yang kamu rasakan sih? Dampak yang saya rasakan sebenarnya tentu saja semua hal ya Mbak ya, dalam hal ini ekonomi pasti ya. Karena profesi saya itu mengharuskan masa persiapan CPNS itu saya juga harus cari pengganti juga. Jadi bukan cari pengganti, lebih pada mempersiapkan pengganti. Nah otomatis jam-jam mengajar saya itu dikurangi gitu kan. Sampai nanti ketika masuk, sebelum masuk, 1 bulan sebelum masuk itu memang harus lepas ya kan. Itu kan wajar ya di semua perusahaan one man notice itu. Nah jadi itu yang paling terdampak sih. Nah untungnya memang kalau di tempat saya bekerja sendiri, pimpinan itu masih berbaik hati lah. Begitu ada pengumuman itu ya yaudah mas, nggak apa-apa, tunggu aja. Karena pada 1 Oktober itu biasanya baru masuk anak-anak baru gitu kan. Jadi kita masih ada waktu lah, spare waktu untuk mempersiapkan itu. Cuma ya itu tadi, karena saya itu Juni-Juli biasanya kosong, nah otomatis kan secara pendapatan juga kosong juga. Padahal ekspektasi saya ketika masuk seenggak-enggaknya Mei, itu Juni-Juli kan sudah ada pendapatan gitu kan. Karena biasanya kalau CPNS itu kan dia dirapel itu Mbak ya, nggak langsung masuk terus digaji kan, tapi dirapel. Nah jadi sebenarnya nggak ada masalah juga saat jadwalnya masih tetap. Nah ketika berubah ini ya pastinya ya ekonomi sih yang paling berdampak ya. Menurut dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyocita, seharusnya pemerintah memikirkan juga solusi dari penundaan pengangkatan CPNS ini. Tidak dapat dipungkiri, jeda waktu yang terlampau lama ini bisa menyebabkan banyak pengangguran. Menurut saya ketika kemudian solusinya adalah untuk mengembalikan ke kantor lama, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena di kantor lama tentu manajemen swasta itu juga tidak bisa kemudian menggeser orang yang menggantikan mereka-mereka yang sudah resign untuk keluar menjadi pegawai negeri atau menjadi tenaga P3K di kementerian atau di tempat yang baru itu, begitu ya. Jadi harus ada solusi yang lebih konkret dan solusi yang lebih feasible, kebijakan dari BKN begitu ya, maupun para stakeholders yang ada di pemerintahan dan di penyelenggara ketenagakerjaan. Pemerintah mengagendakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil secara serentak pada 1 Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2025. Sementara pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diagendakan menjadi 1 Maret 2026 dari sebelumnya Juli 2025. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan agar seluruh CPNS dapat diangkat secara serentak. Gia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.